Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan bab 3 untuk draft proposal. Bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, ini adalah sebuah bab yang straightforward, yang to the point, di mana mahasiswa akan menuliskan tentang bagaimana mereka akan melakukan penelitiannya. Langsung saja, bab ini dimulai dengan satu atau dua paragraf, minimal satu paragraf, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini beda dengan pendahuluan di latar belakang yang menceritakan A sampai Z dan ada gap analisis. Di sini tidak perlu. Di sini fungsi pendahuluan lebih kepada untuk menuliskan, mengingatkan kembali kepada pembaca dan kepada peneliti sendiri apa tujuan dari penelitian ini, gitu. Di sini saya memberikan contoh bab 3 metode penelitian. Sekali lagi ini adalah contoh, bukan template. Yang bisa dijadikan template adalah sebab-sebabnya, seperti ini 3.1 pendahuluan, 3.2 metode penelitian, dan sebagainya. Tapi ini silakan nanti menyesuaikan. Sekali lagi ini adalah contoh. Di sini penelitian yang saya contohkan adalah untuk mengetahui bagaimana ini penelitian tentang pemanfaatan media sosial bagi pustakawan dalam meningkatkan profesionalismenya, gitu ya. Oke, kembali lagi 3.1 kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa misalnya. Apa tujuan penelitian kalian, dan itu sudah ada di bab 1. Nah, silakan ditulis kembali di sini sebagai reminder buat kita tentang apa penelitian kita. Kemudian setelah tujuan, sebutkan bahwa bab 3 ini, itu apa isinya. Nah, jadi ketika orang membaca, orang jadi tahu, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan. Penjelasan bab ini dimulai dengan latar belakang pemilihan metode. Terserah metodenya apa. Kebetulan saya memilih metode kualitatif sebagai desain penelitian dan bagaimana implementasi dari metode kualitatif itu, termasuk di sini adalah samplingnya, kemudian proses analisis data yang akan dilakukan, dan hal yang lain ceritakan di sini. Satu paragraf boleh, dua paragraf lebih bagus karena lebih rinci. 3.2 lanjut dengan metode penelitian. Nah, jelaskan apa sih namanya metode penelitian. Silakan memberikan pemahaman Anda dulu tentang metode itu apa. Kemudian pernyataan Anda silakan di backup dengan yang namanya referensi. Boleh dari manapun. Ini saya contoh ya. Myers dan Creswell. Ingat, ini bukan template, artinya kalian tidak wajib untuk mengutip dua penulis yang sama dengan saya. Silakan memilih yang lain. Mengambil ini juga tidak salah. Jelaskan bahwa di sini saya memberikan contoh, ada dua jenis metode, meskipun sebenarnya ada tiga ya. Penelitian kuantitatif berawal dari penelitian yang dilakukan dan dikembangkan oleh peneliti dari bidang ilmu alam. Nah, di sini saya menceritakan tentang kuanti itu apa. Kemudian saya juga menceritakan kuali itu apa. Nah, ini saran dari saya pribadi, dari pengalaman saya saat menulis proposal dan saat mengerjakan penelitian. Itu kita merangkai logika. Artinya kita menceritakan bahwa ketika bicara tentang metode ada hal seperti ini, yaitu ada kuanti, ada kuali, misalnya ada juga mixed method. Kemudian itu dilanjutkan dengan pemilihan metode, apa mau kualitatif atau mau kuanti. Nah, ini mungkin berbeda pandangan dengan dosen lain. Saya pernah presentasi seperti ini, ada dosen yang bilang kenapa tidak langsung menceritakan kuanti langsung atau kuali langsung. Itu tidak salah, boleh. Tapi saat kita menuliskan sebuah proposal, saat kita menuliskan sebuah karya akademis, itu kita menceritakan
kita ada gambaran dulu sebenarnya. Di fenomena di luar itu ada apa sih sebenarnya gitu. Sehingga ketika kita menentukan pilihan, pilihan kita itu ada latar belakangnya itu. Nggak ujuk-ujuk saya milih ini. Pokoknya yang paling benar itu adalah ini. Pokoknya ini. Nah, kalau udah kena pokoknya ini emang repot memang. Nah, jadi saran saya ceritakan dulu metode penelitiannya apa, gambaran metode penelitian itu apa, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan. Nah, ketika saya memilih metode, itu kutipan siapa yang bisa saya jadikan sebagai panduan. Contoh di sini ada Lincoln Guba. Untuk menentukan metode penelitian, Lincoln and Guba menyarankan memilih metode yang paling relevan dengan fenomena yang diteliti. Kemudian ceritakan di sini, oke, penelitian saya itu apa sih? Ya, penelitian saya itu mengeksplorasi, mengetahui, memahami pengalaman atau persepsi apapun. Nah, ceritakan di sini, di bab ini, di subbab ini, ceritakan alasan kalian memilih kuali ataupun kuanti. 3.3. Kemudian ada 3.4, menceritakan tentang informan. Maaf, ini saya masih menggunakan kata partisipan. Kayaknya yang lebih familiar, lebih banyak digunakan di Indonesia adalah informan. Tidak apa-apa. Nah, ceritakan di sini siapa yang akan menjadi informan Anda. Ya, toh. Contoh saja di saya sekali lagi, populasi penelitian saya adalah para pustakawan di kota Semarang. Spesifik, ingat, pustakawan di mana? Atau mahasiswa di mana? Gitu. Adapun kriteria yang ditentukan agar sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Ada poin 1, ada poin 2, atau ada poin 3, terserah. Nah, ini adalah kriteria. Di sini tidak ada standar penentuan. Yang penting adalah logis dan relevan. Jadi kriteria ini yang bisa menceritakan, yang bisa membangun, yang bisa mendesain adalah masing-masing mahasiswa. Kenapa? Karena kalian yang paling mengetahui konteks penelitian kalian. Tapi sharing apakah boleh Pak untuk minta pendapat orang lain? Sangat direkomendasikan. Itu boleh. Nah, kemudian di sini di partisipan yang paling penting adalah satu, siapa informannya dan kriterianya apa gitu. Di sini ada penjelasan lebih lanjut. Populasi dalam penelitian ini tidak dikhususkan untuk pustakawan yang bekerja di satu jenis. Nah, ini lebih rinci, lebih detail tentang siapa yang akan menjadi informannya. Gitu. Oke ya, lanjut. Setelah informan, kita lanjut kemudian. Kalau sudah menceritakan tentang informan, poin selanjutnya yang juga penting diceritakan adalah bagaimana cara Anda mendapatkan informan tersebut. Bagaimana cara Anda approach, bagaimana cara Anda mendekati, bagaimana cara Anda merekrut informan yang akan Anda target. Nah, informasi itu, penjelasan itu silakan dimasukkan di 3.5, yaitu rekrutmen. Maka ceritakan, kalau Anda mengambil purposive sampling, tuliskan bahwa saya akan menggunakan purposive sampling. Kemudian yang paling penting, bukan hanya apa, tapi mengapa. Gitu. Mengapa purposive sampling itu yang paling tepat. Gitu. Ceritakan alasannya. Kemudian sampaikan siapa yang membackup, siapa yang mendukung pernyataan Anda. Gitu ya. Referensi. Nah, di paragraf kedua, ini teknis bagaimana cara nanti kalian akan mendekati si informan. Jadi contoh, karena informan saya adalah pustakawan di kota Semarang, loh ya. Maka yang bisa saya lakukan, saya akan menghubungi para kepala perpustakaan. Saya akan menghubungi lewat email, atau saya akan visit, saya berkunjung langsung ke perpustakaan.
Saya sudah ada surat, saya sudah punya flyer, saya punya poster, saya akan menyebarkan flyer saya, poster saya, surat saya kepada para kepala perpustakaan. Saya akan menceritakan, Pak, Bu, ini penelitian saya membutuhkan pustakawan yang bisa berpartisipasi terhadap penelitian saya. Nah, apabila ada yang berkenan untuk diwawancarai dan berpartisipasi, kita bisa mengalokasikan waktu, bisa janjian untuk mengalokasikan waktu kapan untuk wawancara, kapan untuk ketemu. Nah, itu teknis. Masing-masing mahasiswa akan berbeda, teknisnya bagaimana, tergantung kepada siapa informannya. Itu. Nah, ceritakan di sini bagaimana caranya, teknis pendekatannya. Oke, itu selesai, ada bagian rekrutmen, kemudian ada bagian teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data. Bagaimana kita akan mengambil data, bagaimana kita akan mengumpulkan data. Mengumpulkan data secara teori ada 3, ya. Yang pertama lewat observasi, yang kedua lewat wawancara, yang ketiga yang bisa ditulis oleh mahasiswa yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini apa? Studi dokumentasi ini yang saya pahami adalah mahasiswa akan mengumpulkan semua dokumen baik itu foto, baik itu catatan, rekaman apapun yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan kajiannya, dengan topik penelitiannya. Nanti semua dokumen itu sebagai sumber data, setelah data diperoleh, maka tentunya semua data itu juga harus dianalisa. Seperti halnya data yang diperoleh melalui wawancara ataupun observasi gitu. Nah, itu untuk studi dokumentasi itu ya. Apakah mahasiswa wajib melakukan semuanya? Tidak. Mahasiswa bisa melakukan teknik pengambilan data yang sesuai atau yang diperlukan oleh penelitiannya saja. Gitu. Ini saya mengambil contoh karena saya akan meneliti pengalaman, saya meneliti persepsi pustakawan, maka saya hanya menggunakan wawancara sebagai satu-satunya teknik pengambilan data. Apakah itu boleh, Pak? Ya, boleh. Siapa yang bilang? Ada banyak. Ini saya sertakan di sini beberapa contoh. Boleh, kenapa hanya wawancara? Justru malah mungkin teknik lain seperti studi dokumentasi dan observasi tidak relevan untuk kajian saya. Gitu. Kalau saya observasi ngapain? Apa yang mau saya observasi? Gitu. Nah, jelaskan lebih lanjut kalau misalnya wawancara atau observasi. Observasi itu apa saja? Atau kalau wawancara itu apa saja? Jelaskan di sini. Ada wawancara itu ada tiga, satu informal, satu ada pakai yang guide approach atau pakai standardized open-ended interview. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang wawancara terstruktur, wawancara yang semi terstruktur, atau wawancara yang open. Artinya tidak menggunakan catatan sekalipun penelitinya. Nah, silakan diceritakan di sini teknik pengambilan data. Kemudian lanjut dengan analisa data. Analisa data. Setelah data dikumpulkan, bagaimana cara menganalisis? Gitu kan? Ada 2 teknik yang banyak digunakan mahasiswa. Yang pertama adalah Miles and Huberman. Apakah itu boleh digunakan? Boleh, silakan. Tapi lakukan dengan benar. Baca benar-benar bukunya Miles and Huberman. Baca baik-baik buku tentang menganalisis data. Jangan membaca skripsi. Membaca tok boleh, tapi panduan untuk melakukan tahapan-tahapannya ambil langsung dari sumber primernya, yaitu dari bukunya. Kenapa? Supaya kalian paham bagaimana cara benar-benar untuk menganalisis data. Yang kedua, ya bisa menggunakan tematik analisis. Nah, ini menganalisis dengan untuk menentukan tema atau pola atau pattern dari sebuah fenomena yang dikaji. Boleh mana saja yang akan dilakukan.
Oke ya, itu analisis data. Kemudian yang terakhir kayaknya yaitu menjaga kualitas penelitian atau maintaining quality. Kita perlu menyampaikan kepada reviewer, kepada pembaca, bahwa saat kita melakukan penelitian, kita itu juga punya teknik menjaga kredibilitas dari penelitian kita. Bahwa penelitian ini itu lepas atau bebas dari subjektivitas atau kepentingan si peneliti. Bagaimana caranya? Quanti punya cara berbeda, quali punya cara berbeda. Saya kebetulan punya cara quali, yaitu maintaining quality-nya di sini. Saya mengutip punya Lincoln and Guba. Di sini bisa dibaca di sini. Saya tidak perlu menjelaskan biar rekaman videonya tidak terlalu panjang. Untuk quanti bagaimana Pak? Untuk quanti cara yang paling umum digunakan di Indonesia yaitu pakai triangulasi. Nah, silakan dibaca di buku triangulasi, sangat banyak triangulasi. Kemudian tadi saya bilang terakhir ya, ternyata yang terakhir itu adalah simpulan. Satu paragraf cukup, tuliskan dalam satu paragraf apa yang sudah Anda tuliskan di atas, simpulkan dalam satu paragraf bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi, untuk mengcapture, untuk menggambarkan pengalaman seseorang yang terlibat dalam fenomena apa. Itu. Begitu dari saya. Semoga membantu. Tapi yang paling penting semoga ini menjadi modal, menjadi bahan awal untuk diskusi kita untuk keperluan penulisan bab 3. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sudah mencapai bab 3, bab terakhir dari draft proposal Anda. Anda sudah melewati 2 tahapan, bab 1 dan bab 2, sekarang bab yang terakhir, tahapan terakhir yaitu bab 3. Selamat mengerjakan. Saya menunggu ada komentar atau pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan penulisan bab 3 ataupun pemilihan metode dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Tetap semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.